Jadi dahulu itu ada satu golongan yang menamakan dirinya Dahriyah. Dahriyah itu satu golongan yang meyakini bahwa dunia ini nggak ada yang menjadikan. Jadi yang menjadikannya itu adalah Dahriyah. Dahriyah itu masa. Jadi bumi ini kenapa terjadi ya? Karena masa. Kita kenapa mati ya? Memang masanya mati. Kenapa lahir ya? Masanya lahir. Kenapa buah-buahan bisa berbuah kayak begitu ya? Karena masanya berbuah. Begitu. Jadi mereka tidak yakin kalau itu diatur oleh ada yang ngaturnya, ada yang menciptakannya. Kan begitu ya. Akhirnya dengan paham itu dia akan menghantam pada waktu itu paham-paham yang ada dengan paham ketauhidan. Salah satunya itu diberi pertanyaan 3 pertanyaan. Yang 3-tiganya ini ditanyakan ke seluruh ulama pada waktu itu, yang tinggal satu ulama lagi yang belum ditanya, yaitu Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Imam Muhammad bin Abi Sulaiman ini gurunya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah pada waktu itu umurnya masih 10 tahun. Jadi baru satu pertanyaan ditanyakan oleh Dahriyah. Allah itu tidak bertempat. Masa ada sih sesuatu yang tidak bertempat kok ada? Kan ngerti? Cuman itu pertanyaan Dahriyah. Kalau ini golongan orang yang tidak belajar tentang tauhid dan tentang dalil, kan kita tetap ya pokoknya Allah itu tidak bertempat. Nggak usah dipikir-pikirkan kayak mana itu bertempat kok nggak bertempat kok ada, kan gitu ya. Kan jawabannya gitu. Tapi kan kalau Dahriyah nggak puas dia. Dahriyah kan nggak puas. Masa jawabannya kayak begitu? Akhirnya tanya lagi kepada sana, nggak ada yang jawab. Tanya lagi ke sana, nggak ada yang bisa memuaskan jawabannya. Tinggal satu ulama lagi, yaitu Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Imam Muhammad bin Abi Sulaiman ini ketika sudah diberitahu akan ditanya oleh Dahriyah, dia jawab, saya akan menjawabnya besok. Maka malam ketika akan menjawab besok, Imam Muhammad bin Abi Sulaiman ini bermimpi. Beliau bermimpi melihat suatu negeri yang sangat indah, bangunannya indah, kota-kotanya tertata rapi. Kemudian di dalam bangunan itu, di dalam kota yang sangat indah itu, terdapat satu pohon yang sangat besar. Lalu pohon itu anehnya, daunnya itu bisa menaungi seluruh kota yang ada besar tersebut. Berarti banget besarnya pohon ini. Dan tiba-tiba dalam mimpi Imam Muhammad bin Abi Sulaiman ini, dari pinggir kota tersebut muncul, ini bosnya kita bercari, ini babi, tapi buahnya banget gede ini babi yang sangat besar. Apa kerja babi ini? Apa mau biasanya babi kan nyerudui karetan yang direspon gitu. Nah, babi ini nyerudui, tapi yang diseruduinya aneh. Yang diserudui itu pertama daun-daun pohon ini, mengunggah diserudui godongnya kabeh. Ranting-ranting serudui entek kabeh. Jadi dipangani diserudui, caranya mangan godhong mangan napa ya kuat, ngenten iki. Tapi banget gedene caranya. Jadi ketika itu yang tinggal hanya batang kayu yang besar itu. Nah, ketika batang kayu ini mau dimakan, dari bawah dulu mau dimakan, maka muncullah dari balik batang kayu ini suatu macan yang sangat besar. Sekali merem, wow, celengnya langsung kelopok-kelopok mati celengnya. Dengar tadi. Terbangun karena kagetnya Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Astagfirullah. Lalu karena dia ulama, maka dia yakin ketika dia mau tidur juga keadaan bersih suci, berarti ini tamsilan dari Allah Ta'ala. Ketika sudah masuk sholat subuh, mengimami sholat subuh, langsung selesai sholat subuh, dia tetap di mihrabnya, dia Nabi Muhammad. Dan ketika dia berenung, berpikir, begitu tiba-tiba lewat pada waktu itu Imam Abu Hanifah yang waktu itu masih kecil, mungkin 10 tahun umurnya sekitar. Tapi memang keilmuan Imam Abu Hanifah ini luar biasa. Karena dari 4 imam itu yang paling tua nanti, dari Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu yang paling tua Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir.
150 Hijriah itu Imam Abu Hanifah wafat, 150 Hijriah itu Imam Syafi'i lahir. Itu menandakan menurut penafsiran ulama bahwa ilmu yang ahli ra'i, ahli akal itu adalah imam yang ahli akal itu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i itu walaupun dia ahli ra'i, tapi dia berdasarkan berguru dengan Imam Maliki sebagai ahli hadis. Makanya sekarang paham-paham Wahabi, paham-paham HTI, paham apa itu kebanyakan ahlunya itu ahlul hadis. Karena menurut teks hadis saja, begini, kalau tidak begini berarti kafir, kalau tidak kafir berarti melaksanakan bina, kalau tidak bina berarti kafir, kalau kafir neraka, nonton ya. Jadi berdasarkan teks zahir dari hadisnya saja, tidak dipelajari bagaimana perpaduannya dengan hadis yang lain dan bagaimana pemahaman yang ada di dalam kandungan teks itu sendiri. Maka Imam Abu Hanifah ini melihat gurunya kok termenung, maka dia dekati. Hai Tuan Guru, apakah yang terjadi pada dirimu? Kenapa kamu termenung? Maka Imam Ahmad berkata, apakah Imam Abu Hanifah bertanya, apakah gara-gara akan diuji tanding dengan Dahriyah, gitu? Maka Imam Ahmad berkata, sebenarnya tidak itu yang menjadi saya risau, tapi yang paling membuat saya risau tadi malam saya bermimpi. Kalau boleh, wahai Tuan Guru, saya ingin mendengar mimpi Tuan Guru. Maka karena Imam Ahmad ini tahu bagaimana kapasitas keilmuan Imam Abu Hanifah walaupun masih 10 tahun umurnya, maka diceritakan mimpi. Kemudian guru ini menceritakan, Imam Ahmad menceritakan kepada Imam Abu Hanifah bagaimana cerita mimpinya tadi. Singkat cerita diceritakan. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, wahai guru, kalau dibolehkan, bolehkah saya menafsirkan mimpi sang guru tersebut? Ya boleh, silakan. Maka Imam Abu Hanifah berkata, kota yang begitu indahnya dengan bangunan-bangunan yang begitu menterengnya, itu adalah merupakan kota Islam. Kota gambaran sebagai kota Islam yang memang luar biasa indahnya. Kemudian pohon yang ada di tengah-tengahnya, kemudian menaungi bangunan-bangunan untuk melindungi dari kota-kota tersebut, itu adalah ulama-ulama yang ada. Lalu apalagi tadi? Babi atau celeng yang ada kemudian memakan, itu adalah Dahriyah. Lalu pohonnya itu tinggal yang paling besarnya, itulah engkau wahai guruku Imam Muhammad bin Abi Sulaim. Lalu macam yang timbul dari balik pohon tersebut, itu insya Allah adalah saya. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Loh, bisa begitu? Kata Imam Muhammad. Iya, maka izinkanlah kepada saya untuk nantinya saya menjawab pertanyaan Dahriyah. Maka pagi itu berangkatlah, singkat ceritanya, Imam Muhammad dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian Dahriyah lagi sibuk di masjid begitu. Dia duduk di atas mimbar, lalu bertanya kepada Imam Muhammad, hai Imam Muhammad, sudahkah kamu siap menjawab pertanyaan saya? Wahai Dahriyah, yang jawab pertanyaan kamu itu bukan guru saya, tapi saya, kata Imam Abu Hanifah. Dahriyah memandang Imam Abu Hanifah itu masih kecil, kemudian dia sudah mengalahkan ulama-ulama yang besar, ya dia tertawa. Orang kecil kok menandingi aku? Ulama-ulama yang besar serbanya lingkar pedati, beberapa keresek nang lemah, bener gitu. Sangat hebat mereka. Mereka aja kalah dengan saya, kok kamu ingin menandingi saya? Lalu Imam Abu Hanifah dengan kecerdikannya berkata, apakah ilmu itu diletakkan kepada serban yang besar, atau jubah yang lebar, atau pakaian yang bagus? Kata Imam Abu Hanifah begitu. Maka Dahriyah menjawab, tidak. Ya, kalau tidak, kenapa kamu ragu untuk bertanya kepada saya? Baik, kalau begitu kamu siap ditanya. Pertanyaan pertama, ditanya, apakah Allah itu mawjud? Iya, tanya. Allah mawjud, wajib berwujud. Dialah mawjud yang sehakikat-hakikatnya wujud, yang menyebabkan sesuatu selainnya itu wujud.
dan dia tidak punya permulaan dari wujudnya. Lalu di mana Allah itu? Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, Allah tidak bertempat. Lah bagaimana kamu paham kalau Allah itu tidak bertempat? Ada. Padahal sesuatu itu wajib ada tempatnya baru ada. Jawabannya kata Imam Abu Hanifah, ada dalam dirimu. Dalam diri saya? Iya. Apa rupanya? Di dalam dirimu ada roh atau tidak? Ada. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana letak rohmu. Apa di kepalamu? Apa di lehermu? Apa di perutmu? Atau di kakimu? Saya tidak tahu di mana letaknya, kata dia. Tapi ada rohmu, ada. Itulah jawabannya. Kamu tidak bisa menentukan di mana letaknya, tapi ada rohmu. Apalagi Allah yang maha suci dari permisalan. Lalu dia tunjukkan kepada Dahriyah itu susu. Lalu Dahriyah mengatakan, di susu ini adakah lemak? Ada. Lalu kamu jelaskan kepada saya di gelas ini, di mana letak lemak susu itu? Di atasnya kah? Di tengahnya kah? Atau di bawahnya? Enggak tahu. Nah, begitulah jawabannya. Jadi 1-0. Dahriyahnya adalah 1-0. Tapi saya masih punya pertanyaan lagi. Iya. Apa pertanyaan? Allah itu zat yang mawjud, la awwala li wujudihi wa la akhira li wujudi. Tidak ada permulaan bagi adanya dan tidak ada penghabisan bagi adanya. Bagaimana itu cara memahamkan kayak begitu? Kalau orang Dahriyah, orang ateis kan begitu tanyaannya. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, jawabannya itu ada pada dirimu juga. Loh, kok bisa? Bisa. Coba sekarang saya tanya kepada, apakah awal sebelum jari jempol ini dan apakah akhir sesudah jari jentik ini? Sak derenge jempol niki napa? Sak wise jentik niku napa? Oh, napa? Enggak ada. Tapi tangan itu ada tuh. Ada. Dan itulah dalam segi bahasa bahwa ada sesuatu yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Gak bisa menentukan apa awal sebelum jempol. Apa ya? Awal sebelum jempol apa ya? Kan gak bisa tuh. Akhir sebelum jentik apa? Ya gak bisa. Nah itu dalam segi bahasa aja juga gak bisa kayak begitu, apalagi Allah zat yang maha suci dari permisalan. Lalu pertanyaan yang nomor 3, apa pekerjaan Allah sekarang? Dan niki lah apa ya Allah, apa lo gulung nang aras apa? Kan begitu kan. Kalau orang ateis kan tanya mana nih ngomong ya. Kata Imam Abu Hanifah, untuk menjawab persoalan ketiga, karena kamu sudah kalah 2-0, maka gantian, saya di atas, kamu di bawah. Masa kalah kok ya nang dhuwur. Kalah nang isor kok. Nah, kalau begitu baiklah, kata Dahriyah. Turun Dahriyahnya, Imam Abu Hanifah naik ke atas bangku. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, pekerjaan Allah sekarang adalah menaikkan yang hak, itulah saya, dan menurunkan yang batil, itulah Dahriyah. Menaikkan yang hak adalah saya, dan menurunkan yang batil, itulah Dahriyah. Maka ketika itulah jawaban Imam Abu Hanifah ini diterima oleh akal orang-orang ateis dan menjadikan dasar bagi kita untuk bisa mengambil permisalan dari hukum-hukum tauhid yang ada di kemudian zamannya.